kita selalu dibully sama Faris and the Gang. Karena apa coba? Ya karena kita Cina lah. Salah lu. Karena kita berbeda. Kerjasama ini sejak awal saya rasa sebagai sebuah kerjasama yang sangat kompak gitu dari segala aspek dan Faris rasanya sejak ngobrol pertama tentang ide film ini, kemudian praproduksi, produksi sampai promosi itu rasanya semuanya berjalan dengan lancar banget gitu, kayak nggak ada kendala lah. Kita ngobrol, kita komunikasi dan kita menyamakan visi dengan sangat mudah. Gue sudah pasrah. Kong kita Cina, bokap kita Cina, ya anak-anak kita juga ntar Cina. Belum tentu. Aku harus nikah sama pribumi. Pengennya sih dapat kesempatan untuk bikin film lagi, lebih karena gue ngerasa kayak yang tadi Dion Bego bilang gitu, saat kita yang bikin nonton kan, aduh yang ini harusnya lebih baik, yang ini harus jadi kayak gitu, perasaan-perasaan seperti itu yang memotivasi untuk bikin lagi gitu. Jadi orang kan ngasih kritik, oh gini ya, buat gue kritik itu jadi bensin buat gue, oke, awas lo ya nanti gue bayar di film gue berikutnya pasti bisa lebih bagus, kayak gitu sih. Jadi dan pasti akan ngajak komika lebih karena gue komedian, film gue udah pasti akan film komedi gitu, apapun dramanya nanti, tapi udah pasti warnanya komedi. Ya pasti gue akan ngajak teman-teman stand up komedian karena mereka yang ngerti komedi dan mereka hidup di komedi. Wah, kita putus. Putus gimana maksudnya? Putus ya putus, sudahan, finish, pegat. Jayom, Mak. Punten. Kok? Jayom kok. Udah pasti nggak akan ada sequel karena buat gue nulis skenario yang berdasarkan kisah nyata tuh nggak enak ternyata gitu. Gue pengen bikin ini aja udah banyak bumbu dramatisasi yang kadang-kadang kalau gue lihat aduh ini agak lebay, tapi tuntutan film kan gitu. Jadi gue pengen banget gregetan pengen nulis sesuatu yang gue bebas, nggak ada Batasannya. nggak ada oh ini jangan gini dong, ini kan gini, nggak ada gitu. Gue bisa bikin apapun, pengen banget bikin film. Halo, ini Meira ya? Ini siapa ya? Ini Ernest, temen lu di les Mandarin. Itu lo ya, yang sipit kan? Maksud gue yang matain minimalis. Gue mendingan dihina daripada dilupain. Yang menarik adalah ada beberapa, maksudnya gini, titik-titik interaksi gue yang menyentuh hati penonton itu bisa sangat variatif gitu. Ada yang suka bagian dimana Mera ngomong ke papanya masalah pukul rata itu, jangan pukul rata gitu. Kan papanya bilang nggak suka orang Cina, terus ternyata ada orang Sunda ketangkap korupsi, terus Mera bilang berarti orang Sunda tukang korupsi, nggak bisa pukul rata. Ya memang kita nggak bisa pukul rata gitu, hal kayak gitu bahwa kita nggak bisa pukul rata. Hal kayak gitu, jadi ada beberapa yang waktu nulis skenario tuh nggak dimaksudkan untuk wah bagian ini nih nanti orang bakalan wah gue banget gitu. Tapi ternyata ya karena ditulis dengan jujur dan tulus apa adanya, ternyata ya menyentuh orang dengan cara yang berbeda-beda, itu sih yang menarik. Berawal dari keikhlasan, lalu mengalir, mengambang, menikmati arus. Go with the flow. Lu harus pakai filosofi Tokai. Beda banget, kalau stand up kan itu bener-bener beat per beat ya. Kalau skenario itu kan sebuah rangkaian cerita dari awal sampai habis gitu. Jadi ngilmu dulu gitu, gue baca 2 buku tentang script writing, terus ngobrol sama yang paling intens sih ngobrol sama Jenny Yusuf yang kemarin menang FFI Filosofi Kopi. Dia banyak banget yang bantu gue, makanya jadi bikin title juga. Sebuah dunia baru yang gue sangat tertarik terlibat di dalamnya gitu. Gue suka banget proses penulisan skenario kemarin, sangat melelahkan tapi gue menikmati banget. Kurang lebih 4 bulan lah gue berkutat di skenario itu sampai dari mulai ngerjain sampai jadi. Gimana masa ada pesan antar nomor teleponnya nih? Merki nih. Punya bokap gua. Pesan nih. Minta kartu nama. Mempertanggungjawabkannya dengan cara belajar serius, artinya nggak mentang-mentang ya orang kenal gue terus lantas mendadak terus orang akan langsung percaya kan, enggak. Bebannya sebagai sutradara itu gede banget, makanya ya untuk mempertanggungjawabkan karyanya harus banyak belajarnya baik dari literatur gitu, baca buku tentang penulisan skenario, tentang mendirect, sampai ya banyak nanya sama teman-teman yang udah duluan gitu. Kalau lihat cerita Gamanas tuh di ujung ada nama-nama kayak Angkasa Songko, Motiviwa, Kiumbara, teman-teman Joko Anwar, teman-teman yang selalu gue tanya-tanya gitu, minta masukan, dan mereka selalu open banget, super banget. Kamu Cina ya? Apa? Siapa tahu dia orang Arab, tapi berwajah Oriental.